Okay, so I'm going to start everyone. As I just mentioned that today we are going to talk about noun clause. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai noun clause ya. Oke, noun clause. Jadi pada dasarnya kalau kita berbicara masalah klausa, bagusnya clause itu karena kita bisa kembali ke basic. Mengenai noun clause. Noun clause itu adalah noun, tapi bentuknya berupa clause. Jadi kalau misalnya kalian ditanya, apa sih fungsi dari noun clause? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah fungsi dari noun clause, itu sama aja kalau kita berbicara masalah noun secara umumnya. Jadi fungsi dari noun clause ini sama dengan noun biasa, yaitu bertindak sebagai bisa bertindak sebagai subjek, bisa bertindak sebagai object of verb maupun object of preposisi gitu ya. Jadi fungsi dari noun clause-nya seperti itu guys ya. Jadi fungsinya sama dengan noun biasa yang kalian pelajari, yang bisa jadi subjek, bisa jadi object of verb maupun object of preposisi. Bedanya adalah kalau noun clause itu adalah bentuknya aja. Bentuknya itu karena berupa clause, jadi itu yang membedakan dari noun biasa. Itu aja yang membedakan. Tapi pada dasarnya kalau kita berbicara masalah noun ya, sama aja dengan noun-noun yang lain gitu ya, noun phrase, fungsinya sebagai subjek boleh, sebagai objek boleh, seperti itu ya. Jadi itu dulu yang harus kalian tahu mengenai noun clause. Nah, selanjutnya mengenai bentuknya. Bentuk dari noun clause itu sebenarnya ada dua pola yang bisa kita gunakan. Pola yang pertama adalah konektor subject verb, pola yang kedua adalah konektor verb object, seperti itu. Jadi ada dua pola yang biasa kita gunakan. Nah, mungkin kalian tanya, Miss, bagaimana sih caranya kita tahu bahwa kita menggunakan pola pertama maupun pola kedua? Nanti misalkan jelaskan ya kapan kalian bisa menggunakan pola pertama maupun pola kedua. Cuman yang saya mau tekankan dulu di awal bahwa fungsinya dulu yang harus kalian tahu, bahwa fungsi dari noun clause ini sama aja dengan noun biasa, seperti itu guys ya. Jadi nggak ada yang membedakan. Contohnya misalnya seperti ini, saya bilang a chair is arranged in the room. A chair ini kan subjeknya, is arranged itu adalah verbnya. Subjeknya berupa apa? Berupa noun phrase. Nah, subjek di kalimat selanjutnya adalah what John is doing at the hospital near my house surprises me. Jadi subjeknya itu sepanjang ini. Subjeknya itu panjang guys. Jadi subjeknya ini berupa klausa, ada konektor, ada subjek, ada verb, tapi bertindak sebagai subjek. Jadi subjeknya itu adalah noun clause. Hanya noun clause yang bisa bertindak sebagai subjek maupun object of verb dan object of preposisi. Tidak ada clause yang lain. Jadi kalau kalian belajar kemarin adverbial clause itu nggak pernah lo jadi subjek, nggak pernah lo jadi objek. Fungsinya sebagai apa ya? Fungsinya sebagai adverb aja. Cuman kalau untuk noun clause sendiri ya fungsinya seperti noun, kata benda biasa. Jadi fungsinya sebagai subjek maupun objek of verb maupun objek of preposisi. Seperti itu ya. Jadi itu adalah noun clause. Nah, kita langsung lihat konektor apa sih yang bisa digunakan di noun clause. Noun clause itu sebenarnya banyak ya. Konektor yang bisa kita gunakan bisa 5W tambah 1H seperti what, where, when, whether, why, how. Bisa seperti itu. Atau misalnya kalian menggunakan how many. Kalau pakai how many hati-hati aja. Jadi kalau pakai how many itu nanti ketemu dengan plural countable nouns ya. Kalau menggunakan how much nanti menggunakan uncountable nouns. Seperti itu aja yang harus kalian selalu ingat ya. That di sini artinya oke, kalian dengar nggak suara saya? Is it clear guys? Clear, Miss Nana. Ya, oke. Saya selalu dapat pemberitahuan kalau koneksi saya nggak stabil, jadi saya takutnya nggak jelas. Oke, kalau misalnya clear, saya lanjut ya, gitu. Oke, nah kalau misalnya menggunakan how much itu pakainya nanti uncountable nouns. Kalau pakai that, itu artinya bahwa. If di sini, nah ini harus hati-hati. If itu bisa digunakan di adverbial clause, bisa digunakan di noun clause. Kalau adverbial clause artinya jika, kalau di noun clause itu artinya apakah. Jadi sini artinya apakah ya, bukan jika, bukan. Jadi apakah ini mirip dengan kata whether. Whether juga artinya apakah. Sama. Nah kalau misalnya kalian tanya, terus penggunaannya seperti apa dong? Ada yang membedakan? Nanti akan saya jelaskan. Karena kapan sih kita menggunakan whether, kapan kita menggunakan if.
Untuk who, whom, which, whose plus noun gampang aja kalau pakai whose biasanya ketemu dengan noun. Tapi gini, jangan kaget kalau misalnya kalian lihat, kok ada ever-evernya sih, Miss? Apa yang membedakan? Sama aja kok. Bedanya cuman di meaning-nya aja sedikit. Misalnya kalau kata what kan apa. Kalau ada ever-nya jadi apapun, ada pun, where, di mana, wherever, dimanapun. Itu aja yang membedakan. Cuman kalau berbicara masalah ini ya, berbicara masalah strukturnya atau bentuknya ya, sama aja kok, nggak ada yang membedakan secara formnya ya, bentuknya nggak ada. Nah itu dulu yang harus kalian tahu. Selanjutnya, nah, sebelum saya lanjut, saya cuma ingin mengingatkan jangan sampai kalian juga bingung kok yang dikirim Miss Nana sama yang dijelaskan kok beda bentuk ya, beda PowerPoint. Nah, gini, yang saya kirim itu adalah materi untuk starter. Cuman ini materi juga untuk starter. Cuman saya ketik sendiri aja lagi karena menurut saya ini jauh lebih gampang dimengerti kalau bentuknya seperti ini. Tapi sama aja kok isinya, gitu ya. Sama aja materinya sama aja. Next saya lanjut di beberapa catatan di sini ya. Tadi kan saya berbicara masalah if. Saya bilang bahwa kalau if itu hati-hati. Artinya di sini apakah, dan juga penggunaannya itu juga harus kalian hati-hati karena kalau menggunakan if yang mirip ininya ya, mirip meaningnya dengan kata whether, tapi kalau if sendiri tuh nggak pernah bisa jadi subjek. Jadi walaupun misalnya if ini noun clause, tapi if ini nggak pernah bisa jadi subjek, guys. Nggak bisa kalian misalnya gunakan if sebagai subjek. Karena mungkin kalian berpikir itu kan noun clause, Miss. Iya, memang fungsi dari noun clause itu sebagai subjek dan objek, cuman ada pengecualian untuk if hanya bisa bertindak sebagai objek dari kata kerja, nggak bisa menjadi subjek, nggak bisa menjadi objek of preposisi. Seperti itu guys ya, semoga clear ya bagian sini ya. Next kita langsung lihat lagi. Kita sudah membahas mengenai if. Nah, kita membahas masalah polanya. Tadi saya bilang ada dua pola yang sering digunakan, yaitu pola pertama yang langsung menggunakan subject verb, ada juga pola kedua yang langsung menggunakan verb. Nah, di sini ada sedikit kesalahan aja, sedikit ya, kesalahan penulisan. Harusnya how many sama how much ini digunakan di pola kedua ya. Di how many noun plural sama how much noun yang uncountable ya, digunakan di pola kedua guys ya, langsung ketemu verb ya, bukan pola pertama. Ada kesalahan. Itu aja. Nah, kalau misalnya kalian tanya, Miss, bagaimana sih kita membedakan misalnya pola pertama atau pola kedua saat konektornya ternyata bisa digunakan di pola pertama dan konektornya juga bisa digunakan di pola kedua. Nah, ini memang penting kalian pahami kapan sih kalian bisa menggunakan pola pertama ataupun pola kedua saat konektor ini bisa digunakan di keduanya. Karena kalau misalnya konektornya whether kan gampang aja, berarti cuma menggunakan pola pertama. Atau misalnya cuma menggunakan kata why, berarti menggunakan pola pertama. Yang masalahnya itu adalah saat bisa keduanya, bisa pola pertama, bisa pola kedua. Itu yang sebenarnya menjadi tantangan. Nah, walaupun di TOEFL itu kita mencoba untuk tidak melihat meaning, kita mencoba untuk meminimalisir gitu ya penggunaan meaning sebenarnya saat kita menjawab soal-soal structure. Cuman ada beberapa part yang kita nggak bisa menghindar dari yang namanya meaning. Nah, part seperti inilah saat kalian dihadapkan dengan dua jawaban yang memungkinkan benar, dalam artian bisa menggunakan pola pertama, bisa menggunakan pola kedua. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian harus memilih, dan kalian misalnya berpikir kok bisa dua-duanya benar ya, bisa menggunakan pola pertama, bisa menggunakan pola kedua, kalian nggak ada jalan lain, kan harus lihat meaning. Contohnya misalnya seperti ini, saya bilang, apa yang dia lakukan, apa langsung dia lakukan, dianya dulu baru subjek, verbnya lakukannya, berarti kita akan menggunakan pola pertama. Tapi kalau misalnya kalian bilangnya seperti ini, apa yang terjadi, dari kata apa langsung terjadi, berarti what langsung kata kerja, berarti menggunakan pola kedua. Jadi automatically memang kalian akan memilih berdasarkan struktur kalimat kalian. Seperti itu ya, semoga clear ya. Gimana guys? Jadi pada dasarnya pemilihan ini untuk yang konektor yang bisa keduanya aja ya, karena nggak banyak kok konektor yang bisa keduanya. Kebanyakan ya kita menggunakan memang pola pertama, memang kebanyakan ya. Tapi kalau dihadapkan dengan konektor yang bisa keduanya, nggak ada cara lain, kalian harus lihat meaningnya. Yang mana lebih enak kalian misalnya gunakan gitu. Itu yang benar. Karena bagusnya clause karena kalian bisa transfer dari bahasa ke English maupun sebaliknya.
Nah, kalau kalian lihat konektor-konektor di adverb di noun clause maksud saya, ini banyak menggunakan kata-kata tanya kan, seperti kata what are you doing, how are you, itu kan berarti kata-kata tanya, question words. Nah, mungkin kalian bingung, Miss, apakah sama kata kalimat tanya dengan noun clause? Berbeda ya guys ya, jadi jangan pernah gunakan kalimat tanya dalam sentence. Yang kalian gunakan adalah noun clause dalam sentence. Kalimat tanya sendiri. Kalau noun clause ya kalian gunakan sebagai pernyataan. Bedanya apa? Kita coba lihat. Kalau misalnya kita menggunakan noun clause kan rumusnya ada dua, subject verb atau verb object. Misalnya, what John does, apa yang John lakukan, always surprises me. Nah, berarti subjeknya dulu baru verbnya, konektor, subject verb. Kalau konektor subject verb seperti itu berarti kita menggunakan noun clause. Tetapi kalau kalian bikin kalimat tanya, jadinya seperti ini. What does John do? Auxiliary-nya dulu, bukan verbnya, subjek baru verb. Itu kalimat tanya. Jadi jangan pernah meletakkan subjek setelah auxiliary, karena itu menjadi kalimat tanya, guys. Ya udah langsung aja konektor subjek verb atau konektor langsung verb. Seperti itu ya. Jadi bedakan kalimat tanya, bedakan noun clause. Yang kita gunakan di statement itu bukan kalimat tanya. Karena sering banget saya dapatkan pertanyaan, Miss, kok ini saya lihat ada kalimat tanya ya di statement. Padahal sebenarnya itu bukan kalimat tanya. Walaupun menggunakan what, atau walaupun menggunakan why, tapi dia bukan kalimat tanya, guys. Itu adalah noun clause. Bentuknya berbeda dari kalimat tanya. Karena kalau kalimat tanya, auxiliary-nya dulu, baru subjeknya. Kalau noun clause, subjeknya dulu, baru verbnya, gitu. Jadi clear ya perbedaan dari noun clause dengan kalimat tanya itu. Benar-benar harus kalian tahu ya. Oke, next one kita lihat lagi. Tadi di awal saya bilang bahwa kalau berbicara masalah noun clause ini, bisa letaknya sebagai subjek boleh, sebagai object of verb boleh, sebagai object of preposisi boleh, bahkan sebagai apositif juga memungkinkan gitu ya. Nah, kita coba lihat satu persatu ininya ya, peletakannya. Misalnya, ini kita menggunakan pola pertama dulu ya. Pola pertama itu subject verb dulu. Nah, kalau misalnya bertindak sebagai subjek, ya udah, ini kan what, konektor, langsung subject verb. Ini nyempil nanti ya. Nah, ini berarti subjeknya, guys. Saat noun clause ini menjadi subjek, sepanjang apapun klausanya itu tetap dianggap tunggal, satu. Kenapa? Karena cuma satu noun clause. Gitu ya. Jadi mungkin kalian lihatnya kok Miss panjang banget ya klausanya, ada subjek verbnya panjang banget keterangannya. Nggak masalah. Selama cuma ada satu noun clause tetap dianggap tunggal. Maka pakainya was. Gitu. Ini pakainya was. Nah, ini sebenarnya nyempil nih, harusnya di pola kedua nih, tapi nggak apa-apa ya. Jadi how many student noun-nya plural, baru ketemu dengan verb. Berarti menggunakan pola kedua ya, dari how many noun plural plus verb object, seperti itu ya. Baru verbnya di sini. Jadi sepanjang ini tuh guys, sepanjang ini tuh subjeknya aja gitu ya. Jadi kalian menghitung. Sekali lagi, ingat kemarin yang Miss jelaskan bahwa saat kalian menetapkan satu konektor berarti harus ada dua subjek, dua verbnya, ya. Jadi kalian nanti menghitung. Jadi kalau ditanya mana subjeknya, subjek itu students, jadi itu adalah verbnya. Was juga verb. Terus kalian tanya lagi, mana satu subjeknya, Miss? Satu subjeknya kan berupa noun clause. Jadi subjeknya itu how many students did a scientific research, itu subjek juga. Dan was itu adalah verbnya. Seperti itu ya. Jadi itu aja guys, ini contohnya lagi kalau misalnya ini menjadi subjek. Begitupun dengan kata weather. Weather itu artinya sama dengan if, apakah. Cuman untuk weather sendiri, kalau kalian tempatkan or not di belakang weather, itu boleh kalian memilih mau menempatkan di sini atau menempatkan di belakang klausanya. Jadi boleh bilangnya whether or not he will come, atau bisa bilang juga whether he will come or not. Nah, walaupun nggak ada or not, sebenarnya nggak ada masalah sih. Walaupun kalian misalnya bilangnya saya nggak mau tempatkan or not, Miss, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau kalian cuma bilang whether he will come, it's still true guys, possible. Seperti itu ya. Nah, itu aja kan. Selanjutnya kalau bertindak sebagai object of verb ya, letaknya sebagai object of verb. Tadi saya sudah jelaskan kalau menggunakan if berarti letaknya sebagai objek dari
kata objek dari kata kerja ya. Nah, berarti dia letaknya setelah verb-nya. Mana subjeknya? Subjeknya ini verb-nya, baru ini objeknya, seperti itu. Nah, untuk that, ini Miss akan sedikit menjelaskan nih mengenai that ya. Untuk that sendiri guys, saat dia menjadi objek dari kata kerja, itu kalian harus hati-hati karena ada yang namanya certain verbs atau kata-kata kerja tertentu. Jadi di belakang kata kerja tertentu ini harusnya biasanya diikuti oleh that. Itu biasanya adalah ciri-cirinya. Misalnya nih di soal TOEFL kalian ada kata I believe ya, titik-titik nih. Terus kalian lihat di Alpha, Bravo, Charlie, Deltanya semuanya pakainya klausa. Nah ingat, kalian mencari objek. Satu-satunya clause yang bisa menjadi objek adalah noun clause. Dan biasanya kalau misalnya verb-nya berupa believe atau certain verb seperti ini, biasanya diikuti oleh that, subject verb. Langsung aja cari that subject verb karena 90% jawabannya pasti that clause. Seperti itu ya. Nah, apa-apa aja sih apa-apa aja sih certain verb yang biasanya muncul. Banyak sebenarnya guys, seperti kata predict sering muncul, believe juga sering muncul, atau estimate juga sering muncul, think juga sering muncul. Jadi kalian nanti bisa kok cari-cari di internet apa-apa aja sih certain verb ya. Karena yang Miss tuliskan nggak seberapa sebenarnya, cuman untuk menginformasikan aja ke kalian bahwa ada kata-kata kerja tertentu yang diikuti oleh that clause. Seperti itu aja ya. Nah, sebagai objek preposisi, kalau sebagai objek preposisi lah gampang aja, kalian tempatkan di belakang preposisi. Ini kan preposisi, kalian sudah tahu bahwa preposisi itu butuh objek. Apa yang bisa menjadi objek preposisi ya udah. Noun clause seperti ini yang bisa menjadi objek preposisi, salah satunya yang bisa menjadi objek preposisi. Seperti itu untuk pola pertama ya. Kita langsung lihat pola kedua. Untuk pola kedua sendiri, langsung aja kalian tempatkan ya, di sini ada noun clause. Jadi untuk pola kedua, dari konektor langsung verb-nya aja seperti ini. Nah, misalnya kalau kalian tanya, Miss, bagaimana dong kalau kita nggak ada subjeknya, adanya cuma konektor aja? Bagaimana kita menentukan apakah menggunakan is misalnya atau pakainya are karena nggak ada subjeknya? Nah, itu biasa kita istilahkan dengan konektor sebagai subjek. Jadi konektor ini bertindak sebagai subjek dan konektor ini tunggal, berarti dianggap satu. Karena dianggap satu, maka nanti selalu pakainya is, selalu pakainya has, selalu pakainya was. Jadi selalu dianggap tunggal subjeknya karena nggak ada subjeknya. Konektor inilah yang dianggap sebagai subjeknya untuk klausanya seperti itu. Jadi subjeknya dianggap tunggal, jadi selalu pakainya is. Itu aja. Selebihnya sama aja tadi penjelasan saya, bisa bertindak sebagai subjek seperti ini, sepanjang ini masih subjeknya ya. Boleh. Sebagai objek verb juga boleh, nggak ada masalah. Sebagai objek preposisi pun nggak ada masalah. Ini kan preposisi ya, ini objeknya nggak ada masalah. Nah, itu adalah penggunaan dari noun clause baik pola pertama maupun pola kedua ya. Next yang saya mau ingatkan aja, karena ini ada catatan sih sebenarnya, lebih ke catatan karena karena ada beberapa student yang sering bertanya, Miss, apa sih perbedaan that sama the fact that? Sebenarnya that sama the fact that itu sama aja kok guys. Jadi boleh pakai that, boleh pakai the fact that. Cuman biasanya kalau objek preposisi ini kebanyakan pakainya the fact that. Preposisi the fact that, kita nggak bilangnya preposisi that, bukan. Jadi preposisi the fact that gitu ya. Kalau ada preposisi, tapi kalau sebagai subjek objek verb nggak ada masalah mau pakai misalnya that, mau pakai the fact that sama aja. Jadi kalau misalnya kalimatnya seperti ini kan berarti subjeknya sampai sini subjeknya. The fact that batik from Indonesia is incredibly beautiful itu subjeknya. Nah, kalau misalnya kalian bilang, saya mau hapuskan the fact-nya, Miss, boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau kalian cuma bilangnya that batik from Indonesia is incredibly beautiful, itu subjek, nggak ada masalah, is baru verb-nya is true. Seperti itu ya. Nah, itu ya guys, penjelasan dari noun clause. Selebihnya ya paling aja misalnya kalau ada kata whose, kalau misalnya menggunakan whose, pastikan ada noun setelahnya ya, misalnya whose baru noun dulu, baru kalian bisa memilih pola pertama tadi yang subject verb, atau bisa memilih pola kedua. Jadi whose novel
noun baru subject verb boleh, berarti menggunakan pola pertama. Tapi boleh juga sih menggunakan pola kedua, tergantung kalimatnya aja. Selain whose, bisa juga kita menggunakan which plus noun dulu, what plus noun dulu, baru kalian memilih antara pola pertama ataupun pola kedua memungkinkan ya. Biasanya kalau kita menggunakan which sama what itu kalau ada makna pilihan. Contohnya seperti ini. Elena offers me some interesting books to read and I don't know which book I should read. Jadi di sini ada makna pilihan. Buku yang mana? Dia nggak tahu buku yang mana. Dari semua buku-buku yang menarik ini dia belum tahu buku yang mana yang saya harus baca. Seperti jadi ada makna pilihan di situ. Begitupun dengan kata what sebenarnya. Contohnya, John has visited Japan, China, and Thailand, and we still don't know what country he likes very much. Dia sudah mengunjungi beberapa negara seperti Jepang, China, Thailand katanya, tapi kita belum tahu negara apa yang paling dia suka. Kita bisa ganti juga di sini dengan kata which. Negara yang mana, negara apa, atau negara yang mana boleh. Seperti itu ya. Jadi pada dasarnya kalau misalnya menggunakan whose itu harus ketemu dengan noun. Kalau pakai which sama what boleh ketemu noun, boleh ya, bukan berarti harus. Baru menggunakan pola pertama ataupun pola kedua. Seperti itu guys. Nah, is there any questions sejauh ini yang kalian mungkin belum paham mengenai noun clause yang saya jelaskan? Silakan ya kalau ada yang kalian masih kurang paham. Silakan. Gimana, aman? Ayo ditanyakan ya guys. Seperti yang tadi Miss bilang, kelas kalian itu diuntungkan dengan nggak terlalu banyak student. Jadi kalian bisa bertanya sama Miss. Pertanyaannya boleh banyak ya, nggak apa-apa. Ini sambil kirimkan kalian exercise-nya ya. Oke, nggak ada pertanyaan, guys. Oke, kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan, silakan dikerjakan ya soalnya. Silakan.
Oke guys, saya akan mulai menjelaskan ya. Silakan disubmit. Saya akan jelaskan dulu yang noun clause no for dulu ya. Oke. Coba kita lihat di sini. Even though ini adalah konektor, ini subject verb, ini adalah subject verb juga. Ada kata believe. Tadi saya sudah bilang bahwa kalau pakai believe, biasanya kita akan membutuhkan objek ya. Di sini biasanya kita akan menggunakan that. Di sini kan adalah nggak mungkin subject verb. Yang paling mungkin kan berarti that there is ya, believe that there is destinational character. So the answer is Charlie. Ini subjek, content verb-nya, ini objeknya, ada kata ini subjek lagi di explains. Biasanya kalau pakai explain itu ciri-cirinya kita akan menggunakan kata why. Explains why, menjelaskan kenapa, mengapa gitu kan ya. Tapi kalau kita dulu, kalau why kan konektor, harus ada subjek verbnya. Di sini nggak ada verbnya, salah. Ini kalau pakai whether kan subjek verb dulu, nggak mungkin verbnya dulu. Kalau pakai how many kan harus ada noun pluralnya dulu, berarti nggak boleh. So the answer is Charlie ya, why connector ini berarti subject verb ya, walaupun dibalik ya verbnya dulu baru subjeknya nggak apa-apa. Karena memang kalau pakai there kan harus dibalik, kalian sudah belajar ya. So the answer is Charlie. Ya. Next kita langsung lihat lagi. Nah kalau yang ini sebenarnya akan saya jelaskan lebih lanjut besok ya. Cuman di sini pun kalian harusnya sudah tahu bahwa kalau ada dua subject verb seperti ini ada verb lagi, berarti kita butuh konektor. Di antara semua jawaban alpha, bravo, charlie, delta yang ada konektornya cuma alpha, which ini nggak ada konektor, ini nggak ada konektor, ini nggak ada konektor. So the answer is alpha. Walaupun kalian belum belajar secara detail rumus mengenai adjective clause, tapi setidaknya kalian tahu prinsip dari konektor bahwa kalau ada dua verb berarti kita butuh satu konektor. Di sini ada konektornya cuma alpha, dan akan saya jelaskan nanti lebih lanjut di ini ya, di materi adjective clause yang akan kita pelajari besok ya. Hasri, ada yang Hasri mau tanyakan? Nggak ada ya, aman ya. Kalau suara saya kurang jelas, let me know ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Number 4, some ecologists, ini adalah subject verb-nya, ada kata predict, ini biasa diikuti oleh subject verb. Sudah ada subject verb-nya, kita cuma butuh konektor. Yang konektor di sini kan kalau predict itu adalah salah satu verb yang biasanya diikuti oleh that clause. Jadi jawabannya adalah bravo, karena sudah ada subject verb-nya. Kalau that di bawah ini kan ada verb-nya, nggak boleh karena sudah ada verb-nya di sini, nggak boleh double verb. The answer is bravo ya, nggak boleh pakai because sama while karena kita butuh objek. Because sama while itu nggak memungkinkan. Kenapa? Karena because sama while itu adalah adverbial clause. Kita nggak butuh adverb di sini, kita butuh objek seperti itu ya. So the answer is bravo. Pakainya noun clause ya. Oke, next one kita langsung lihat lagi. Ini itu adalah preposisi, berarti ini objek of preposisi. Ini berarti subjek. Was itu adalah was cover adalah verb-nya. Jadi sudah ada subjek dengan verb-nya kalimat ini guys ya. Kita langsung lihat lagi karena ada comprising. Comprising di sini adalah present participle. Ingat materi present participle kalian bahwa kalau menggunakan present participle, kalau memang berasal dari verb transitif ya itu harus tetap ada objeknya ya. Nah di sini berarti kita membutuhkan objek. Apa sih yang bisa menjadi objek dari kata kerja walaupun bentuknya present participle yang berupa adjektif, tapi kan berasal dari kata kerja ya. Di sini yang paling memungkinkan adalah kita gunakan. Jadi yang pertama yang nggak memungkinkan lah, kita nggak mungkin menggunakan subject verb, udah pasti nggak mungkin karena nggak mungkin subject verb sebagai objek kan, nggak mungkin. Kalau menggunakan now ini nggak ada konektornya kan nggak mungkin juga. Kalau pakai that nggak memungkinkannya di sini. Kalau pakai that comprising bahwa itu kan nggak mungkin. Lebih baik terdiri dari apa yang dinamakan. Jadi yang paling memungkinkan di sini kita gunakan terdiri apa yang diketahui sebagai Illinois sekarang ya. So the answer is Charlie. Kalau kalian misalnya tanya kenapa what langsung ketemu verb, karena what itu boleh aja langsung diikuti oleh verb ya, seperti itu, karena what bisa digunakan pola pertama maupun pola kedua. Nah itu ya untuk soal ini. Nah kita langsung lihat lagi, ini subjeknya, ini verbnya, ini objek ya. Ada kata to see itu adalah to verb one yang butuh objek. Langsung kita lihat apa sih yang bisa menjadi objek. Kalau pakai if kan nggak boleh langsung ketemu or not. Oh ini tadi saya sepertinya lupa jelaskan ya guys. Kalau menggunakan if guys, harus kalian ingat bahwa kalau menggunakan if, kalau ketemu dengan or not, sebenarnya boleh ketemu dengan or not, tetapi kalau menggunakan if or not-nya itu harus terletak di belakang sini. Nggak boleh terletak di belakangnya ya.
nggak boleh terletak di belakang if-nya, seperti itu, jadi salah. Kalau pakai while sama once kan ini adverbial clause, kita nggak butuh adverb, kita butuh noun di sini, objek soalnya, jadi nggak boleh pakai while sama once. So the answer is delta ya, pakainya whether aja, karena kalau pakai whether ya nggak masalah ya, whether ketemu or not nggak apa-apa, baru subjek. Ini verbnya work ya. Next kita langsung lihat lagi, ini subjek, ini verb, ada by itu adalah preposisi butuh objek. Nah, objeknya di sini sudah ada subjek verb ya, berarti kita butuh konektor. Kalau pilih alpha salahnya karena ini menjadi objek, y juga menjadi objek, karena y ini konektor, ini ada noun clause konektor ini adalah juga objek, double objek nggak boleh. Kalau pakai how harus ketemu dengan subjek verb, nggak boleh langsung verb, that juga nggak boleh langsung ketemu verb. So the answer is the fact that ini sama dengan kata that ya. So the answer is bravo. Next one, according to adalah preposisi, ini berarti objek of preposisi, ini subjeknya, ini verb, sudah ada subjek verb, ini ada verb, butuh objek, langsung cari ini ya objeknya. Kalau pakai us nggak boleh karena ini nggak bisa jadi objek guys, ini kan adverbial clause ya. So the answer is antara Alpha dengan Charlie. Kita langsung lihat lagi. Salahnya di sini kalau kita gunakan belajar bagaimana mereka dibutuhkan, bukan belajar bagaimana mereka dibutuhkan, tapi lebih belajar apa yang mereka butuhkan untuk tahu. Jadi the answer is Charlie. Sekali lagi, keuntungan dari belajar clause itu kalian benar-benar bisa translate loh sebenarnya. Itu adalah keuntungan yang paling besar sebenarnya belajar clause ya guys ya. Nah, jadi jawabannya adalah Charlie di sini. Next one, kita langsung lihat lagi nih, subjek, ini verb, ini objeknya, sudah ada subjek verb objeknya. Ada kata on, preposisi, berarti ini objek of preposisi. Kalau pakai where kan harus ketemu subjek verb dulu, nggak boleh langsung verb. Ini verb kan langsung ya, berarti nggak boleh pakai where. Nggak boleh pakai which, kenapa? Karena kalau pakai which itu, sebenarnya kalau kalian tanya, Miss boleh nggak pakai which? Sebenarnya memungkinkan pakai which di adjective clause, tapi ya bukan noun clause. Tetapi masalahnya adalah kalau pakai which itu harus merujuk ke sini. Nah, sure di sini jamak, pakainya di sini is, nggak boleh, harus pakainya are. Tapi jangan khawatir, ini besok akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai adjective clause. Pada dasarnya ini nggak boleh. Kalau pakai which are itu boleh, memungkinkan. Tetapi kalau which is nggak boleh karena shortnya jamak, berarti nggak boleh. Yang paling memungkinkan adalah of what. Jadi of itu adalah preposisi, langsung ketemu dengan what, konektor, langsung verb. Seperti itu. Of what is now North Kalimantan. Next one kita lihat lagi. Ini subjek. Ini berarti verb utamanya ya, ada konektor di sini, berarti ini verb. Nah, oke, sudah ada subjek verb utamanya kalimat ini objeknya ada persuading skeptical readers. Pertama, kalau alpha nggak mungkin important, sini adjektif nggak mungkin tambah sudah pasti salah. Kalau misalnya pakainya the fact that, konektor ya, boleh nggak masalah, tapi harus ada subjek verbnya. Ini langsung subjek adjektif, kan nggak boleh ada subjek ketemu adjektif kecuali ada to be-nya dulu. Misalnya ada poetry is, itu boleh. Kalau nggak ada nggak boleh. Kalau ini noun, masalahnya adalah ini persuading kan gerund karakter verb. Ingat materi pertama kita ya, materi kedua kalau nggak salah saya jelaskan mengenai gerund karakter verb dan gerund karakter noun. Gerund karakter verb itu boleh ada objeknya, tetapi kalau seperti ini kan double objek jadinya, ada poetry, ada skeptical readers, nggak boleh double objek guys. So yang paling mungkin kan lah that poetry is important today, dan series bravo. Next one kita lihat lagi di sini. Oke. Ya. Ini yang sudah submit ya, yang belum submit silahkan dulu guys ya. Oke, ada kata that, konektor, berarti ini adalah subjek, ini verbnya. Jadi karena ada satu konektor, berarti kita butuh dua subjek verb. Masih kekurangan satu subjek verb ya. Ini subjek, ini verb. Boleh nggak? Boleh, kita hold dulu. Ini subjek, tapi ini bukan verb karena nggak ada to be-nya. Ingat, verb ing tanpa to be itu bukan sama sekali verb. Nggak boleh jadi verb. Ini noun, tapi nggak ada verbnya. Salah juga. Ini nggak boleh. Ini nggak bisa jadi subjek, nggak bisa jadi verb juga. Padahal kita masih butuh subjek verb. So the answer is alpha. Next one, ini adalah subjeknya, agree to adalah verbnya. Biasanya kalau pakai agree kan langsung ketemu objek. Nah, objeknya misalnya nations. Masalahnya adalah agree, setuju bangsa-bangsa didapatkan melalui perdagangan. Kan aneh guys ya. Kalau seperti ini, agree nations they gain by
Nggak memungkinkan karena ini ada double subject verb. Kalau seperti ini nggak boleh. Agree gaining nggak boleh agree gaining karena agree nggak boleh ketemu dengan ajaran verb ing, nggak boleh. Jadi yang paling memungkinkan agree. Ini berarti objeknya that, connector, subject, verb. So the answer is delta. Next one, ini adalah subjek dengan verb, ada of preposisi, berarti kita butuh object of preposisi ya. Objeknya bisa apa? Bisa noun clause boleh, tapi kalau that nggak boleh langsung ketemu verb, harus ketemu dengan subjek dulu, ini langsung verb juga nggak boleh. Antara Alpha dengan Charlie. Kita langsung lihat, ini what is conceived, what itu konektor, ini subjek, ada to be verb 3, berarti ini adalah bentuk pasif. Tetapi kalau bentuk pasif kan nggak boleh ketemu langsung objek. Biasanya ketemu dulu dengan preposisi baru objek. Karena kalau langsung objek ya nggak boleh. Jadi jawabannya adalah what is conceived to be. Dan di sini pakainya to be to infinitive plus be plus noun boleh. Kalau ada to be boleh ketemu noun, boleh ketemu adjective, boleh ketemu dengan adverb. So the answer is Charlie ya. Ini pakainya verb 3, tapi di sini ada to be-nya, memungkinkan ketemu dengan noun. Next one kita lihat lagi. Ini subjek, depend itulah verbnya, on itulah preposisi. Preposisi butuh apa? Butuh objek. Objeknya nggak mungkin subject verb, nggak mungkin auxiliary, nggak boleh. Nggak mungkin konektor, auxiliary, subject verb, karena ini menjadi kalimat tanya. Tadi saya sudah jelaskan, nggak boleh pakai kalimat tanya guys, kalau kita membentuk kalimat pernyataan. Nggak boleh bikin masukkan kalimat tanya. Di situ kalimat tanya aja. Kalau pernyataannya pakainya noun clause. So the answer is bravo, dari konektor langsung verb. Karena kalau pakai what memang nggak apa-apa langsung ketemu dengan verb ya. Next one kita lihat lagi, ini adalah subjek, ya itulah verbnya, berarti kita langsung lihat dulu, sudah ada subjek verbnya. Ini subjek verb, tapi ada konektor, jadi kalau ada satu konektor, ada dua subjek verb, boleh nggak? Nggak apa-apa ya, kita hold dulu. Kalau bravo ini subjek, ada that konektor, kalau ada konektor kan harus ada dua subjek, dua verb. Ini subjeknya memang dua, tetapi verbnya cuma satu, nggak boleh berarti. Kalau ini that nggak boleh langsung ketemu dengan verb, nggak boleh. Kalau di noun clause ya, kalau misalnya ada that ketemu langsung dengan verb itu biasanya di adjective clause, tapi adjective clause harusnya ada noun dulu sebelumnya. Besok kita akan belajar adjective clause, tenang aja, nanti misalkan jelaskan penggunaan dari adjective clause dalam kalimat ya. Tapi nggak mungkin kan kalau bentuk ini. Nah kalau delta ada konektor, harusnya kan ada subject verb. Ini verbnya cuma satu, Lexis, nggak ada lagi verb yang lain, nggak boleh. So the answer is alpha ya, it is estimated that. Next, ini berarti subjeknya, ini adalah verbnya, ada tries to learn, ini adalah to verb 1 juga butuh objek ya. Nah, kita langsung lihat verb 1, nggak mungkin langsung ketemu verb 1 lagi, dong, nggak mungkin. What ketemu dengan auxiliary, dong, ini berbentuk kalimat tanya, nggak boleh juga ya. Yang paling memungkinkan di sini berarti what causes, what ketemu dengan verb, ketemu dengan objek, ketemu dengan to verb 1 di sini to infinitive, so the answer is alpha ya. Next one, Shannon couldn't, ini subject verb, ini was juga, was once believed juga verb. Ada dua verb, berarti kita butuh apa? Butuh konektor. Nah ini sebenarnya konektor, tetapi ingat kalau menggunakan konektor verb itu nggak boleh terletak di depan. Kalian sudah belajar kemarin ya, nggak boleh pakai verb di depan guys, karena kalau menggunakan koordinat konektor itu letaknya harus di belakang subject verb utama, berarti nggak boleh pakai verb. Nggak boleh juga pakai subject verb, kenapa? Karena sudah ada dua verb, malah kelebihan kita butuhnya apa? Butuhnya konektor aja. Ini konektor, tetapi kalau pakai delta itu berarti adverbial clause. Nah, kalau ada konektor adverbial clause di sini berarti harusnya ada koma di sini. Dan juga kalau menggunakan adverbial clause, kalimat ini menjadi kalimat yang kekurangan subjek. Itu kenapa yang paling mungkin kan kita gunakanlah konektor dari noun clause ya, pakainya that. Seperti itu ya. Oke, next one kita lihat lagi. Ini has adalah verb, berarti sudah ada verbnya. Kita cuma butuh subjek. Nah, langsung kita lihat. Nah, pertama yang saya mau ingatkan kalian adalah originate itu adalah verb intransitif. Kita sudah belajar bahwa verb intransitif itu nggak bisa berbentuk pasif. Ingat nggak? Yang waktu saya ajarkan kalian di materi ini ya, past participle ya guys, perbedaan past participle dengan pasif. Saya ingatkan kalian bahwa verb yang intransitif itu nggak bisa dipasifkan, jadi nggak mungkin pasif. Ini pasif. Kalau ini nggak ada konektor, nggak boleh juga. Kalau ini salahnya how, auxiliary, subject, verb. Kalimat tanya, nggak mungkin kalimat tanya kita gunakan sebagai subjek. So the answer is delta konektor subjek dengan verb. Answer is delta pakai noun clause ya. Oke, next one.
Scientist think ini adalah subject verb, berarti kita butuh objek. Objeknya ada verb lagi di sini ya, berarti ada konektor verb, konektor subjek dengan verb ya. Jadi konektor subjek dengan verb di sini. Berarti kita butuhnya konektor subjek di situ ya. Berarti kita langsung lihat konektor subjek di sini yang mana. Konektor subjek itu adalah when ya. Ini konektor boleh sebenarnya. Cuman kita lihat dulu. Kalau misalnya menggunakan alpha, ini berarti subjeknya, tapi subjeknya di sini jamak. Nah, di sini verbnya tambah s, kan nggak boleh. Kalau subjeknya jamak nggak boleh pakai help, seharusnya ya nggak boleh. Kalau pakai ini kan nggak mungkin subjek verb lagi, sudah ada kok verbnya, bahkan sudah ada 2 verb. Masa tambah lagi verb kan jadinya 3 verb tanpa konektor itu udah nggak mungkin banget ya. Nah, kalau delta juga nggak ada konektor, padahal kita butuh konektor karena ada satu verb. The answer is berarti Charlie ya, that losing leaves help some. Jadi kalau that losing leaves ini kan dianggap satu. Ingat tadi kalau noun clause sebagai subjeknya ininya ya. That losing leaves. Losing leaves di sini berarti gerund ya. Gerundnya itu dianggap tunggal, ya udah langsung losing leaves help seperti itu ya. Nah, di sini memang gini, think itu adalah salah satu certain verb yang harusnya diikuti oleh that ya, harus diikuti oleh kata that. Itu kenapa memang pakainya think that gitu ya. Next one kita lihat lagi that sama us. Ada 2 konektor di sini ya. Kita langsung lihat ini subjek, ini verb, ini subjek, ini verb. Ada lagi konektor di sini, ini subjek, ini verb. Ada 3 konektor, berarti kita butuh berapa subjek verb? Kita butuh 4 subjek verb ya. Berarti ini subjek verb. Nah, kalau gitu kita langsung lihat, berarti kita masih kekurangan ya kalau kita menghitung ini 1, 2, 3, ada 3 subjek, ada 3 verb, tapi kita juga ada 3 konektor, berarti kita masih butuh 1 subjek, 1 verb, supaya menjadi 4, karena kalau 3 konektor berarti 4 subjek, 4 verb. Kita langsung cari subjek verb, ini subjek aja, nggak ada verbnya, ini konektor, kita nggak butuh konektor lagi, kita cuma butuh subjek verb. The answer is Charlie ya, karena ini kan nggak boleh, nggak ada verbnya, nggak mungkin kan, the answer is Charlie. The next one kita lihat lagi, is itu adalah verbnya, berarti kita butuh subjeknya aja. Ini kan to itu adalah preposisi objek ya, berarti kita butuh subjek guys. Subjek nggak mungkin subjek verb, sudah ada kok verbnya, salah. Ini juga verb, nggak boleh. Ini nggak boleh jadi subjek karena ini konektor dari adverbial clause, bukan konektor dari noun clause. So the answer ya udah pakainya Charlie, konektor langsung can be dangerous ya. Can be berarti langsung verb nggak apa-apa, kalau pakai what kan langsung verb nggak ada masalah seperti itu ya. So the answer is Charlie guys. Nah, that's all ya untuk penjelasan dari exercise kalian. Gimana Zara, Bu Nuni, Rahmat, Rifka? Is there any question guys sejauh ini? Masih butuh mencerna ini, Miss. I know. But thank you anyway. Yes, Bu Nuni, seperti itu kok. Misalnya kan banyak nih student bertanya, Miss, semakin hari kita belajar kok semakin pusing gitu kan, semakin banyak rumus. Rumus itu nggak diwajibkan kalian mengerti dalam 1 hari, itu nggak mungkin. Butuh latihan lagi, butuh dipahami lagi, butuh direview kembali. Jadi nggak apa-apa Bu Nuni ya, nanti review kembali kalau misalnya ada yang kalian kurang dipahami, mungkin bisa langsung ditanyakan aja ke saya ya. Oke, thank you Miss Nana. A pleasure Bu, a pleasure. Ada lagi nggak yang kalian mau tanyakan? Nanti kalian bisa ini, kalau misalnya gini loh, Miss itu kan agak sedikit padat nih jadwal saya bulan ini guys, jadi setelah kelas kalian tuh saya langsung ngajar lagi. Kalau misalnya kalian lihat saya nggak kirim recording, itu biasanya saya lupa aja, jadi ingatkan aja, nggak apa-apa, ingatkan aja Miss, kirimin recording dong gitu ya. Biasanya saya lupa aja tuh kalau seperti itu. Oke, aman ya Zara, Bu Nuni, Rahmat, Rifka ya, nggak ada pertanyaan guys ya. Aman? Oke. Kalau misalnya memang everything is clear, then I think that's all ya guys for today. Tomorrow we are going to continue our meeting and we are going to talk about adjective clause. Salah satu klausa yang menurut saya paling sering muncul di TOEFL itu adalah adjective clause. Paling frequently appear in TOEFL questions. So we are going to talk about that one tomorrow. Okay guys, if there is no question, katanya Rifka harus diulang-ulang. Bener Rifka. Begitupun waktu Miss dulu belajar, Miss ulang-ulang tiap harinya. Miss baca-baca lagi, seperti itu. Emang harus seperti itu ya.
Nggak bisa satu kali belajar langsung pintar, itu nggak bisa. Seperti harus sering diulang, sering dipelajari lagi. Okay, my pleasure, Rifka ya. Okay, guys, I think that's all for today. Thank you so much, everyone, for joining our meeting. See you tomorrow. Thank you, Miss. My pleasure. See you all.